Oke, sahabat Fokus Kimia, kita jumpa lagi di perjumpaan kali ini gitu ya. Udah lama nggak buat video. Kali ini kita mau ngebahas latihan gitu ya, atau boleh dibilang prediksi untuk menghadapi KSNK bidang kimia nanti di tahun 2022 gitu. Jadi KSNK itu berarti kompetisi sains nasional tingkat kabupaten, yang pada dasarnya level soalnya pun juga sebenarnya tidak ke kabupaten banget. Udah nyampe ke provinsi juga sih level soal tingkat kabupatennya. Jadi untuk hari ini kita akan bahas yang full organik gitu ya, fuel. Oke. Nah, jadi 30 soal, kita langsung aja ya. Oke, baik. Nah, ini soal yang pertama itu tentang atom C chiral ya. Atom C chiral ini vitamin E adalah nama umum untuk dua kelas molekul bla 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 begana begini. Dan struktur dari vitamin E itu seperti ini ya strukturnya. Terus yang ditanya adalah jumlah atom C chiral pada vitamin E gitu ya. Nah, sekedar mereview, itu kalau C chiral itu seperti apa sih? Biasanya chiral itu sering dibilang pusat optis ya. Pusat optis, nah atau optis aktif gitu ya, optis, nah gitu. Kadang juga sering dibilang atom C asimetrik ya, atom C asimetrik gitu, asimetrik. Dan banyak lagi sebenarnya istilahnya gitu ya, stereo center atau sebagaimanalah bentuknya. Karena kan biasanya beda buku atau mungkin ada istilah yang sebenarnya sama aja gitu. Nah, jadi gimana sih sebenarnya cara kita menentukan atom C chiral? Nah, perlu kita ingat kembali bahwa atom C chiral itu adalah atom C yang mengikat substituennya itu 4 buah berbeda. Nah, jadi kan kita ingat kembali bahwa atom C itu kan dia sebenarnya punya 4 ya tangannya ya, punya 4 dan substituen dari keempat ini itu harus berbeda semuanya. Nah, ini saya lambangkan A, B, D atau di sini X gitu. Itu harus berbeda. Saya bilangnya substituen ya, tidak atom gitu. Karena kalau misalkan kita bilangnya atom yang berbeda, berarti kan secara otomatis bentuk yang seperti ini itu bakal sama aja gitu kan ya. Ini kan OH, misalkan di sini NH2 gitu. Nah, jadi kita melihatnya di sini si C dengan C ini kan udah sama atomnya, tapi substituennya gitu. Jadi satu kesatuan ya. Jadi misalkan di sini si CH3, di sini CH2, CH3. Nah, itu kan berbeda ya. Ini OH, ini NH2. Berarti ada 4 buah yang berbeda, maka itu dinamakan atom C chiral. Nah, tipsnya gimana? Mudah banget sebenarnya, kalian tinggal lihat aja yang bentuknya kayak gini ya. Bentuknya seperti 3 buah begini atau 4 buah gitu. Nah, ini kalau misalkan dalam struktur garis begini gitu ya. Nah, jadi terus gimana kalau misalkan ada bentuk yang kayak begini gitu, ada rangkap duanya. Nah, ini jangan dilihat lagi karena ikatan rangkap dua ini kan sudah terambil dua tangannya gitu. Pada dasarnya kan atom C chiral itu harus mengikat 4 substituen berbeda. Jadi bentuk yang begini atau begini yang kalian cari. Nah, tapi nanti dicek lagi gitu ya, apakah yang diikatnya itu berbeda semua gitu. Oke. Nah, jadi dari senyawa ini kalau kita lihat yang sesuai dengan pola tadi itu kan pasti di sini ya. Di sini satu, ini saya tandain di sini satu, di sini satu, di sini satu, di sini satu. Nah, itu kalau kita tandain dulu, nanti kita buktikan benar nggak gitu ya. Oke, nah kalau yang sebelah kanan, nah ini sudah nggak usah dilihat lagi yang sebelah kanan ini ya. Ini saya kasih nomor aja 1, 2, 3, 4. Ini sebelah kanan nggak usah dilihat lagi karena di atas ini kan CH3 ya. Nah di sebelah kanan ini juga CH3. Ini kan sudah sama. Ini kalau udah sama berarti kan udah pasti bukan ya. Nah berarti kan nggak ada pilihan jawaban lain kan. Tidak ada yang dua gitu. Adanya kan cuma 3. Kalau semuanya benar tadi kan 4 ya. Berarti jawabannya pasti A gitu ya. Cuma kita buktikan juga perbedaannya itu di mana gitu. Kita buktikan aja satu ya. Nanti yang lain coba kalian cek aja. Ini di atas kan CH3 ya. Nah ini bentuk yang garis tipis gini ini nggak usah dipeduliin ya. Ini kan hanya dimensi 3. Yang mana ini menjauhi pengamat gitu ya. Nah jadi itu tidak perlu dipahami. Maksudnya tidak perlu dipahami untuk topik yang ini gitu. Nah ini kan ada hidrogennya ya yang tidak tertulis gitu. Nah, kalau kita cek di sini kan berarti ini mengikat CH3, ini mengikat H, yang sebelah kanannya mengikat satu kesatuan seperti ini, sebelah kirinya mengikat satu kesatuan semua ini ya, sampai di sini gitu. Nah, ini udah nggak saya gambar lagi yang satu duanya ya. Nah, ini kan beda semua ya. H, CH3 ini satu kesatuan dan sebelah kirinya satu kesatuan yang berbeda. Oke, jadi jawabannya A, ya kita tidak perlu berlama-lama, kita lanjut. Nah, terus yang kedua adalah tata nama ya. Tata nama saya rasa mungkin teman-teman udah pada bahas semua bagaimana memberikan tata nama. Jadi di sini kita nggak terlalu banyak bahas materi, kita hanya pendalaman ke soal-soal gitu ya.
Oke, soal nomor 2, ini kita ditanya nama dari senyawa ini gitu. Ini kayak gimana cara kasih namanya? Karena di sini ada benzena, terus ada alkenanya. Nah, mungkin di sini kan ada apa? Sebuah tanda ya gitu. EZ gitu ya. E itu masih ingat ya semua? Di isomer geometri ada cis-trans, tapi kalau substituennya berbeda semua kita menggunakan aturan EZ gitu ya. Dimana E itu adalah Edgegen ya, kalau saya tidak salah tulisannya Edgegen gitu. Dan ini sebenarnya sebanding dengan trans gitu ya. Maksudnya ya seimbang lah kita anggap dengan trans. Nah gitu ya. Terus kalau Z itu Zusammen ya. Saya lupa tulisannya Zusammen gitu ya. Nanti coba dikoreksi. Dan ini mendekati, bukan mendekati, ya mirip seperti cis gitu. Gimana cara menentukan EZ gitu kan? Kalau cis-trans kan kita cukup melihat hidrogennya saja. Kalau cis-trans ya. Jadi kalau posisi hidrogennya berseberangan ya, itu berarti trans. Kalau sejajar berarti cis ya. Kalau misalkan dia beda semua substituennya itu gimana? Kita gunakan aturan chip. Nanti mungkin di topik khusus materi kita akan bahas chip itu seperti apa ya. Cuman di sini saya kasih ringkasan aja. Chips itu kalian fokus ke nomor atomnya dulu yang pertama ya. Semakin besar nomor atom berarti semakin terprioritas gitu. Nah, jadi aturan chip ya. Aturan chip yang paling dasar, yang paling pertama itu adalah makin besar nomor atom ya. Makin besar nomor atom itu terprioritas. Walaupun nanti ada lagi aturan atom selanjutnya, aturan ikatan rangkap gitu ya. Nah, kita fokus di sini aja dulu ya. Oke, nah gimana cara bacanya? Cara bacanya kalian potong dulu bidang ini ya. Ini bidang ini sebenarnya ada hidrogen satu lagi. Hidrogennya tidak diperlihatkan, ini ada hidrogen. Nah, jadi caranya kita potong dulu bidang ini. Kita potong bidang ini ya. Kita potong bidang ini. Terus kita baca dulu atasnya gitu. Nah, jadi atasnya itu kita baca. Caranya gini. Ini berarti atas sama bawah ya bacanya. Di bawah kan fenil ya. Di atasnya itu H gitu. Jadi nggak usah dicek lagi, pasti fenil itu akan lebih terprioritas dibandingkan H gitu. Nah, jadi dari nomor atom yang pertama kali terikat aja gitu. Di sini kan C berarti 6 nomor atomnya. H di sini cuma 1 gitu ya. Nah, berarti fenil lebih terprioritas gitu. Nah, di sebelah kiri gimana? Ini sama-sama C. Ini C, ini C. Ya, kalau sama berarti lihat atom selanjutnya. Nah, ini atomnya C juga. Ini C juga. Lihat atom selanjutnya lagi. Di sini nggak ada apa-apa lagi, tapi di sini masih ada banyak C. Nah, berarti lebih terprioritas yang bagian atas, yang di bawah itu kurang terprioritas. Nah, bidang tadi untuk apa kita potong? Sekarang kalian lihat posisi prioritasnya sejajar atau berseberangan. Di sini berseberangan ya. Satu-satu kan berseberangan, dua-dua juga berseberangan. Berarti kita akan memilih notasi E ya, Edgegen. Nah, berarti jawabannya itu kan ada A, C, dan E. Nah, sekarang gimana cara kita memberikan nama untuk senyawa ini gitu ya. Oke, nah saya gambar ulang lah kayaknya ya. Saya gambar ulang aja biar kita lebih bagus ya. Oke, ini kayak gini. Kemari, sorry nih, makan waktu gambar-gambaran. Oke, gimana nih cara kita kasih namanya? Jadi kan di sini ada fenil ya. Biasanya kan kita kalau ada benzena, benzena itu jadi apa? Nama di belakangnya biasa gitu ya. Tapi di sini sepertinya nggak bisa seperti itu karena ada alkena juga. Nah, jadi gimana cara supaya semuanya itu dapat masuk dalam satu kesatuan nama. Kalau benzena ini kan bisa kita buat jadi cabang ya. Cabang alkil jadinya fenil gitu. Nah, jadi kita buat aja dia sebagai fenil. Berarti otomatis nomor kita letakkan aja di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nah, berarti ini cabangnya ada dua ya. Ada cabang fenil, ada cabang etil gitu. Fenilnya di nomor 1. Untuk si etilnya itu di nomor 2 ya. Etilnya ada di nomor 2. Kenapa dari sini saya kasih nomor satunya? Kenapa nggak di sebelah kiri? Karena harus melewati kata rangkapnya gitu. Ya, jadi makanya saya kasih nomornya di angka satunya di sini gitu. Oke, berarti fenil di nomor 1, etil di nomor 2 nih ya. Di nomor 2. Terus ini, si rantai utamanya kan oktan gitu ya. Nah, karena ada alkenanya, berarti harus oktena gitu. Maka jawabannya adalah A ya. Oke, ini udah jelas sekali, kayak nggak ada masalah. Oke, gimana? Semuanya bisa ya? Ya, kita kebut terus karena soalnya ada 30 ya. Oke, jadi kita harus pacu ini. Oke, nah sekarang ada lagi nih soal ketiga. Nah, jadi biasanya di soal organik yang sekarang-sekarang ini ya,
Tipe organiknya itu lebih ke apa? Pemahaman konsep gitu ya, konsep dari apakah reaktivitas, sifat asam basa atau stabilitas, masalah kelarutan. Biasanya udah sering begitu. Kalau misalkan di tahun-tahun sebelum-sebelumnya kan lebih ke reaksi gitu ya. Jadi ada apa? Reaksi, ada senyawa awal, produknya disuruh tebak apa gitu. Nah, jadi kalau sekarang lebih ke pemahaman konsep gitu. Oke, ini ada senyawa metaklor ya. Bla 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 bla. Senyawanya itu seperti ini ya, seperti yang kalian lihat sekarang, seperti ini senyawanya. Di antara pernyataan mengenai metaklor di bawah ini yang benar adalah, nah gitu. Jadi yang benar mengenai senyawa ini. Kita akan kaji satu-satu ya. Oke, sebentar. Oke, kita lihat sekarang di sini diminta yang benar gitu ya. Jadi hati-hati nanti kadang dia minta yang salah. Jadi makanya kalian harus benar-benar perhatiin gitu apa yang ditanya. Oke, kita lihat pilihan jawabannya ya. Yang A katanya gini. Suatu molekul yang mempunyai dua atom karbon kiral. Nah, dia bilang ada dua atom karbon kiral. Nah, kita cek dulu kiralnya ada berapa di sini. Kalau di sini kita lihat sepertinya cuma satu ya yang punya pola yang kita bahas di awal tadi yang seperti ini. Cuma ada satu aja di sini dan kita cek apakah ini merupakan atom C kiral gitu. Sepertinya iya ya, sepertinya iya. Saya hapus dulu deh, ini mengganggu banget. Ini kalau kita tarik ke atas ya, di sini H gitu. Nah, ini kan berarti sebelah sini CH3. Berarti terbukti ya, ini pasti kiral, ini tidak mungkin tidak. Sebelah kanannya begini, di bawahnya begini ya, begini. Atasnya ada ini dan ini gitu. Berarti cuma satu ya, di sini dia bilangnya dua. Padahal di sini seharusnya cuma satu gitu. Oke, itu kesalahannya ya. Dia minta yang benar nih. Nah, metaklor merupakan senyawa yang sangat polar. Nah, biasanya suatu senyawa yang punya cincin fenil ya atau benzena itu sifat non-polarnya lebih besar dibandingkan walaupun ada gugus polar di situ. Sejauh yang saya baca ya, cincin benzena ini memang memiliki sifat non-polar yang lebih besar gitu. Nah, jadi kalau dibilang sangat polar mustahil sekali ya. Seharusnya di sini non-polar gitu. Non-polar. Oke. Nah, kalau yang C katanya gini, bereaksi dengan HI menghasilkan senyawa dengan gugus alkohol. Ini ada kemungkinan gitu ya. Ada kemungkinan karena biasanya kalau senyawa ether itu kan bisa ya kita kita tarik dealkilasi ya, kita tarik metil atau alkilnya itu dengan asam halida yang sangat kuat sekali gitu. Nah, jadi kalau kita tulis polanya itu kira-kira begini ya. Misalkan R aksen gitu ya, kita tambah ini X saya tulisnya seharusnya aksen ya, sorry. Biar konsisten ya. Sini aksen. Nah, itu kalau kita tambah dengan HI itu kan bisa terjadi reaksi seperti ini ya. OH ditambah ini RI gitu. Nah, terbentuk alkil halida gitu. Ada sih pola itu ya kalau kalian buka di bab tentang ether. Nah, di sini kita lihat ada ethernya di OCH3. Nah, jadi ada kemungkinan si HI ini bisa menarik CH3 ini menjadi CH3I dan O jadi OH gitu ya. Nah, kita tahan dulu ini, kita lihat yang lain ya. Memiliki gugus amina sekunder. Nah, di sini tidak ada amina sekunder, yang ada tersier ini ya. Ini kan aminanya walaupun ini merupakan gugus amida gitu, tapi kita anggap aja ini sebagai N, ya kan amida itu ada amida yang nitrogennya sekunder, ada yang primer, ada yang tersier gitu ya. Nah, ini termasuk apa namanya? Tersier ya, tersier. Nah, jadi salah juga itu. Ini salah ya. Metolaklor ya. Saya bacanya tadi metaklor ya. Metolaklor itu karena bukan senyawa aromatik gitu katanya. Jadi bukan senyawa aromatik, ini salah ya. Di sini ada cincin benzena yang mana ini sesuai dengan hukum Haeckel ya. Berarti seharusnya ini termasuk aromatik gitu ya. Jadi bukan senyawa bukan aromatik gitu. Nah, jadi jawaban yang paling mungkin adalah C gitu ya. Oke, saya rasa tidak ada masalah ya di sini. Ini metolaklor ya. Saya tadi baca metaklor. Oke, kita lanjut ya. Oksidator yang dapat digunakan untuk mengoksidasi butanon menjadi etil etanoat gitu. Nah, coba kita cek lagi di sini. Butanon itu apa sih rumusnya? Butanon itu berarti kayak begini ya. Butanon. Nah, itu katanya kita ingin mengubah butanon ini menjadi etil etanoat. Berarti jadi ester ya. Jadi ester berarti kayak gimana nih bentuknya? Etil etanoat berarti kayak gini. O di sini O, di sini oke. Nah, jadi kayak gini maunya. Oh, sorry ya, salah, ini kelebihan dosis ini. Nah, seharusnya bentuknya udah betul tadi kayak begini ya. O, di sini O. Nah, gini.
Nah, jadi dia maunya jadi etil etanoat gitu. Nah, di sini sebenarnya udah mulai dapat ya. Kalau kalian sering udah khatam kimia organik, terserah sih sebenarnya mau pakai buku karangan siapa ya. Bisa Fessenden Solomon atau David Klein atau Francis Eckery, banyak sekali McMurray gitu. Salah satunya jalan cara kita menyisipkan oksigen di antara ini, itu kan kita bisa menggunakan reaksi peroksi gitu. Nah, jadi kalau misalkan alkena dengan peroksi itu kan terbentuk epoksi. Kalian pasti masih ingat itu. Dan ini terkenal ya, reaksinya itu adalah reaksi Baeyer-Villinger. Saya tulis dulu deh ya. Saya kadang kalau ngebaca nama orang itu suka berserak gitu ya. Saya tulis dulu ya, Baeyer-Villinger oxidation ya. Sorry, ini berserak lagi nih. Aduh, oxidation ya. Oke, nah jadi reaksinya itu apa? Reaksinya itu asam peroksi ya. Eh, Pokoknya peroksi yang oksigennya tuh 3 buah gitu. Atau saya tulisnya gini ya, RCO3H gitu. Nah, tapi biasanya kan banyak ini ya, banyak sinonim ya. Bisa pakai RCO3H atau MCPBA kalau kalian pernah ketemu ya. Atau MCPBA metachloroperbenzoic acid, ini acid ya, ini juga masuk ke dalam RCO3H. Ini juga fungsinya untuk mengoksidasi senyawa yang bergugus karbonil seperti keton ya, itu bisa membentuk O di dalamnya. Ini ada sejenis penataan ulang gitu. Tapi kalau misalkan reaksi ini dengan alkena, ya sebagaimana kita ketahui akan terbentuk epoksi ya. Ya, jadi kan kalau sejauh ini kita aplikasinya itu ke alkena gitu ya. Alkena kita pakai MCPBA, itu kan jadinya epoksi. Nah, epoksi ini H di sini, CH di sini, R. Nah, kan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan si karbonil dari keton, nah itu kalau kita oksidasi menggunakan reaksi ini, itu akan terbentuk ester ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita pakai HBr dalam peroksida mustahil sekali ya. Biasanya ini kita gunakan untuk alkena gitu ya. Alkena reaksi anti Markov ya. Anti Markov. Hidrazin dalam basa itu Wolff-Kishner ya. Wolff-Kishner itu kan biasanya untuk mereduksi gugus karbonil aldehid atau keton itu langsung jadi alkana gitu ya. Saya tulisannya ini agak sering lupa ya. Wolff gitu ya. Wolff-Kishner ya. Sorry, ini sepertinya spidol. Pulpennya mulai sakit ya. Kishner gitu. Nah, asam perbenzoat inilah ya jawabannya udah fix ya. Ozon dengan katalis Zn suasana asam. Ini biasanya untuk memutus alkena gitu ya. Alkena menjadi aldehid atau keton. Jadi biasanya ini kita pakainya di alkena gitu, alkena. Larutan kalium permanganat biasanya untuk mengoksidasi alkena bisa ya. Aldehid bisa, alkohol bisa. Ini juga oksidasi, cuman fungsinya yang berbeda gitu. Oke, jadi jawaban yang paling mungkin adalah C gitu ya. Oke, ini saya rasa tidak ada problem. Dan misalkan nih ya, kita latihan sedikit gitu ya. Misalkan senyawanya dalam bentuk siklik gitu. Misalkan senyawanya kita buat seperti ini. Ya, misalkan nah kayak gini, Deng. Nah, misalkan siklopentanon gitu ya. Kita oksidasi pakai MCPBA. Nah, itu langsung jadi kayak gini nanti. O. Nah, gitu. Nah, gini. Jadi ester siklik ya, jadi lakton gitu ya. Oke, ini kalau agak kaku saya ngajarnya, mohon maklum ya, udah lama nih nggak rekaman. Oke, gimana menurut kalian sampai nomor 4 ini? Nggak menjijikkan ya? Ya, saya yakin tidak menjijikkan. Cuman kezelek ini. Oke, nomor 5 kita saksikan ya. Ini kisah nyata juga ini. Produk reaksi antara dua pentuna dengan logam natrium dalam amonia adalah. Nah, ini hati-hati cara memaknainya ya. Natrium dalam amonia ini bukan berarti mereka membentuk NaNH2 gitu. Jadi jangan sampai terkecoh. Kan langsung kalau terlalu cepat ngerjain soal, ngebayang ini kan bereaksi jadinya nanti NaNH2 gitu. Nah, jadi langsung ngebayang reaksi menyisipkan alkil kan bisa ya, menyisipkan alkil menggunakan reaksi NaNH2 di alkuna, tapi syaratnya alkuna ujung gitu ya.
alkuna yang tidak tersubstitusi gitu. Nah, tapi di sini kalau kita lihat sih sepertinya alkunanya alkuna itu tersubstitusi gitu. Kan di tengah ya. Kan CH3. Nah, di posisi kedua gitu alkunanya. CH2, CH3. Jadi mustahil kalau kita menarik hidrogen untuk menyisipkan alkil di sini. Oke, ini sebenarnya reaksi apa sih gitu? Nah, berbeda dengan alkena ya. Alkena kalau direduksi kan langsung jadi alkana. Tapi kalau alkuna direduksi biasanya kan bisa melalui 2 tahap. Kehilangan satu ikatan dulu, baru ikatan selanjutnya ya. Nah, ini namanya preaksi. Jadi bukan ini ya di sini. Nah, jadi jangan sampai salah. Saya hapus saja ya bagian ini biar jangan nanti miskonsep. Nah, jadi sebenarnya ini preaksi untuk mereduksi ya, mereduksi. Cuman di sini regioselektif gitu. Maksud saya gini, proses adisinya itu atau reduksinya itu membentuk suatu konfigurasi. Apakah cis-trans tadi? Nah, gitu ya. Nah, jadi proses adisinya itu atau reduksinya ada 2 tipe ya. Kalau kita menggunakan hidrogen dengan katalis logam yang teracuni, nah misalkan PD linear gitu ya, linear. Nah, ini hasil produknya itu satu ekivalen saja tereduksinya dan menghasilkan produk cis gitu. Jadi jangan sampai salah ya. Itu hasilnya pasti cis. Nah, jadinya nanti kayak gini. C, di sini nanti H. Nah, ini CH3 ya. Di sini berarti CH2, CH3, di sini H. Nah, itu produknya adalah cis. Itu kalau H2 PD linear. Linear ini maksudnya teracuni. Sejauh yang saya baca di buku kimia organik, tidak hanya PD, bisa Ni dan lain-lain. Nah, cuman yang paling sering kita lihat di soal-soal itu pakai PD. Mungkin daya absorpsinya bagus gitu ya. Yang penting ada linearnya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan logam aktif seperti natrium di dalam amonia, itu juga terjadi proses itu. Kenapa? Karena NaNH3 ini kan ketika bereaksi kan nanti menghasilkan NaNH2 plus hidrogen. Nah, itu ada mekanismenya. Nah, ini nanti produknya itu berupa produk trans ya. Nah, jadi bentuknya itu kayak begini. Di sini saya tulis H, di sini saya tulis H. Di sini CH3, di sini CH2, CH3. Nah, gitu. Nah, jadi produknya itu produk trans. Oke, maka jawabannya sudah melambai-lambaikan tangan ya. Pasti gitu ya. Jadi harus berekspresi bilangnya gitu. Oke, kita lanjut terus ya. Nomor 6. Nomor 6 katanya gini. Diberikan 2 senyawa heterosiklik bla 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 ya. Ada piridina dan pirol. Nah, ini dari 2 bentuknya aja udah beda ya. Dari posisi elektron bebasnya aja sudah beda. Ini kan bentuk sp2 berarti sejajar ya keluar gitu. Kalau ini kan elektron bebasnya bentuk sp3. Nah, katanya gini, pernyataan yang salah mengenai kedua senyawa tersebut. Ingat ya, ini diminta yang salah gitu, tadi yang benar. Oke, yang A kita lihat, piridina lebih basah dibandingkan pirol. Nah, dari referensi yang saya baca ya, kalau piridina ini dari awal dia memang sudah punya sifat aromatik. Maksud saya, delokalisasi elektronnya itu sudah ada di awal, jadi bawaan senyawa. Nah, jadi sudah ada. Jadi secara otomatis, proses delokalisasi ini tidak membutuhkan elektron bebas yang ada di atas. Jadi elektron bebas di atas ini bersifat cukup bebas gitu. Nah, tapi kalau pirol ya, sifat delokalisasinya tidak ada di awal. Nah, memang ini secara konjugasi dapat ya kata rangkap ini. Cuman proses delokalisasi tidak ada sehingga elektron bebas pada nitrogen ini mampu menjadi masuk ke dalam cincin dan terjadi perputaran elektron gitu. Nah, jadi secara otomatis sifat aromatiknya itu terbentuk dari elektron ini. Jadi elektronnya masuk ke dalam cincin. Nah, seperti itu. Nah, jadi secara otomatis ini kan sangat bebas ya. Nah, ini kan sangat bebas elektron bebasnya. Jadi, karena sangat bebas, maka ini bisa meningkatkan sifat basa tadi gitu. Kalau ini kan elektronnya masuk ke dalam cincin. Nah, bahkan pada pirol sendiri itu kalau misalkan terjadi protonasi, itu kan akan mengganggu stabilitas aromatiknya. Nah, jadi piridina lebih basa dibandingkan pirol itu benar ya. Pirol lebih reaktif daripada piridin untuk reaksi substitusi elektrofili. Nah, seperti yang saya cerita tadi ya, kalau misalkan piridina itu dia sudah memiliki sifat aromatik di awal. Artinya ini kan cincin yang sudah cukup stabil. Tapi kalau misalkan
pirol, itu kan sifat aromatisitasnya terbentuk ketika elektron ini juga ikut bergabung dalam proses delokalisasi ini. Nah, berarti piridina itu lebih stabil dibandingkan pirol, sehingga pirol itulah lebih reaktif daripada piridin ya. Ini benar juga. Piridina lebih stabil, ini benar ya, udah saya cerita tadi. Keduanya merupakan senyawa aromatik, ini benar ya. Nah, memang gini ya ceritanya. Saya pernah baca gitu ya di referensi, memang ini heterosiklik dan di sini sebenarnya sp3 gitu ya. Tapi karena proses delokalisasi tadi itu menyebabkan strukturnya itu bersifat aromatik gitu ya. Oke, nah jadi untuk yang D ini benar, kalau piridina juga benar. Pirol dapat bereaksi dengan HCl membentuk garam pirol. Nah, ini yang saya cerita tadi. HCl sebenarnya sulit untuk bereaksi ke pirol sendiri karena ketika asam masuk ke nitrogen ini akan mengganggu stabilitas delokalisasi tadi atau resonansi. Nah, tapi kalau piridina ini bisa kita buat menjadi suatu garam karena memang elektron ini bersifat cukup bebas. Jadi jawabannya itu adalah E gitu ya. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 7 ya. Ini soalnya kayak gimana? Penataan ulang Big Man dinamai menurut kimia bla bla bla, pokoknya kayak gitulah. Sesuai dengan yang dia bilang di sini lah gitu ya. Nah, katanya gini, polanya sudah dikasih nih. Ini polanya udah dikasih, kita tinggal nyocokin aja pola ini sehingga produknya itu kayak gimana gitu. Nah, sebenarnya gampang aja ini. Satu lagi yang mau saya bilang, mungkin di KSNK itu tidak terlalu perlu memahami mekanisme. Ya, mekanisme mungkin di tingkat provinsi. Cuman tidak ada salahnya kalau kalian sudah khatam kimia yang general organik seperti David Klein, karangan Solomon, dan yang lain-lain, McMurray, tidak ada salahnya kalian langsung melanjut ke organik fisik seperti buku Kleiden ya, untuk mempelajari mekanisme reaksi yang lebih wow gitu. Oke, di sini kita tinggal lihat pola saja. Organik itu kan ceritanya masalah pola ya. Nah, di sini kan nitrogennya itu nyisip ke antara C dan R. Ya kan? Nitrogennya nyisip dan N ini menggantikan O. Nah, kayak gitu. Jadi ini sebenarnya penataan ulang ya. Ya udah dibilang ya penataan ulang. Kita ikutin aja polanya. Jadi kan jawabannya sudah memanggil kita gitu. Jawabannya pasti D ya kan? Nah, coba kalian lihat di sini N menyisip di antara C dan R. Berarti kan menambah sudut gitu. Nah, berarti kalau kita lihat di sini cincinnya cuma 5, berarti kan cincinnya akan menjadi 6 gitu ya. 6, cuman di sini N isinya gitu loh. N. Nah, ini kan ada hanya. Udah selesai. Bener nggak? Ya kan nggak ada yang perlu di ini ya. Ini kan nyisip aja kemari ya. Ya, ini cara sangat cepat gitu ya. Cara cepat memahami gitu. Walaupun sebenarnya kalian butuh mengetahui mekanismenya itu seperti apa. Oke, jawabannya tidak ada masalah nih, pasti D ya. Oke, nomor 8 coba kita cek. Suatu senyawa Y dapat menghasilkan cermin perak jika ditambahkan reagen tolen. Senyawa Y tersebut adalah. Nah, biasanya tolen itu untuk deteksi apa? Nah, yang kalian ingat gitu tolen. Nah, tolen itu kan biasanya untuk mendeteksi keberadaan senyawa aldehid ya. Senyawa aldehid, satu lagi senyawa alpha hidroksiketon ya. Alpha hidroksiketon. Nah, jadi bukan cuman aldehid aja gitu yang bisa dia deteksi, tapi alpha hidroksiketon juga bisa dia deteksi. Bentuk alfanya itu hidroksinya harus di ujung gitu ya, tidak tersubstitusi. Maksud saya gini, jadi bentuk OH-nya itu harus kayak gini, harus misalkan di sini R, ini ada karbonilnya. Nah, di sini OH-nya gitu loh. Jadi ada C-nya di sini. Nah, kenapa ini juga bisa terdeteksi oleh tolens? Ya, pada keadaan tertentu, ini kan bisa mengalami tautomerisasi ya. Ini kan bisa mengalami penataan juga atau tautomerisasi, jadinya kan seperti ini. Jadi nanti karbonilnya itu pindah ke ujung gitu. Jadi seolah-olah dia memiliki aldehid gitu, padahal kan keton. Nah, jadi sebenarnya bentuk seperti ini juga bisa dideteksi menggunakan tolen. Jadi jawabannya sudah melambai-lambaikan tangan, pasti jawabannya dodol ya. Kenapa dodol? Karena di sini adalah gugus aldehid ya. Ini aldehid. Ini nggak usah kita bahas lagi, sudah oke. Gimana? Kita lanjut ya. Oke, nomor 9. Apa kata soal nomor 9? Karena gini. Sebentar baterai habis. Heksana adalah bla 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 bla. Karena gini, kita ingin mengubah heksanol menjadi heksana. Nah, gitu. Jadi di situ ada senyawa heksanol, kita mau mengubah jadi heksana gitu ya.
Heksanolnya kita buat dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Heksanol 1, berarti 1 di sini ya OH. Nah, ini kita mau ubah menjadi heksana 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, berarti stepnya seperti apa? Di sini dia mau 2 step. Ya otomatis ini kan kita dehidrasi dulu ya. Karena nggak ada cara lain. Sebenarnya bisa kalau pakai PCC ya. Ini sebenarnya banyak jalan menuju Roma ya. Kalau versi saya kita bisa pakai PCC dulu ya. Pakai PCC itu kan jadinya nanti aldehid ya. Ini kan kita bisa pakai reaksi apa namanya tuh Clemmensen atau Wolff-Kissner ya. Clemmensen itu kalau nggak salah saya ZNHG HCl ya. Atau kita bisa pakai NH2 KOH ya, Wolff-Kissner. Ini kan bisa langsung jadi ini. Cuman dia mau yang lain nih caranya. Ada lain nggak? Ya, cara lainnya adalah jawabannya itu E ya. Kita dehidrasi dulu ya. Dehidrasi itu berarti jadikan alkena dulu. Nah, jadi alkena. Sorry, kelebihan dosis pemirsa. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, terus kita adisi pakai H2PT. Oke, ini pakai H plus kalor ya. Pakai H plus kalor. Oke, bisa banyak jalan menuju Roma, terserah kalian mau gunakan yang mana. Kebetulan di sini jawabannya itu maunya yang ada gitu. Oh, ini kebetulan H2NI ya, sama aja ya. Penting adisi gitu. Oke, kita lanjut nomor 10 ya. Nomor 10 di sini tata nama yang paling tepat untuk senyawa organik berikut ini. Sama aja seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini cincinnya itu tidak mungkin kita memberi nomor di cincin ya, karena ini kan masih besar cabangnya. Cuman di sini ada notasi Z, Z dan E juga. Seperti yang saya jelaskan tadi, gunakan aturan chip. Ya, kita potong dulu bidangnya ya. Ini kita potong bidangnya seperti ini. Ya, kita potong terus kita kasih nomor prioritas. Di sebelah kiri udah pasti di atas lebih terprioritas dibandingkan yang bawah. Ini yang atas lebih terprioritas dibandingkan yang bawah. Sorry. 1, di sini 2. Berarti sejajar ya, 1, 1, 2, 2-nya sejajar, maka Z gitu. Nah, kita kasih nomor sekarang untuk pemberian nama. Nomor dari sini ya udah pasti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini siklopentil, pentil ya, sorry, siklopen. Nah, jadi di sini di posisi kedua siklopentil ya. Nah, di sebelah kanan ada OH-nya ini. OH-nya dalam notasi angka juga, tidak disebut dalam rantai. Berarti di sini 2-ena ya, 2-ena. Ini kan di posisi kedua alkenanya. Terus alkoholnya di posisi ketiga. Maka jawabannya udah pasti A. Oke. Seru juga ya. Pentil, heksil, oktil, nonil, dekil gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Urutan keasaman senyawa turunan asam asetat berikut mulai dari yang paling asam gitu. Nah, kita ingat kembali substitusi atom C alfa di belakang gugus karbonil ya. Itu kalau dia makin polar itu kan ada efek induksi ya. Makin polar substituennya itu maka akan membuat senyawanya itu makin asam gitu. Nah, jadi jawabannya di sini kan sudah tidak usah dibahas lagi, pasti cendol ya. Karena yang nomor 2 ini kan sangat tersubstitusi Cl gitu. Jadi lebih terasam banget gitu. Jadi jawabannya cendol. Oke, nomor 12 coba kita lihat. Di antara reagen di bawah ini yang dapat digunakan untuk menambah alkil. Nah, menambah alkil ini kalian udah langsung ingat aja gitu. Paling umum kan bisa pakai Grignard ya. Grignard, nah bisa pakai Wittig gitu ya. 3 buah ini yang paling umum sering digunakan ya. Bisa pakai ini. Apa tuh namanya? NH2 RX ya. RX ini untuk yang alkuna gitu. Saya nggak tahu nama reaksinya apa gitu. Ya, ini yang paling umum ya. Nah, di sini kebetulan ada Grignard ya. Grignard Wittig sudah ada di sini. Ini biasanya untuk aldehid keton ya. Aldehid. Pokoknya ada karbonil lah, karena di ester pun juga bisa diserang sama si Grignard ya. Pokoknya yang ada karbonilnya. Nah, kalau Wittig itu biasanya untuk aldehid keton ya. Sejauh yang saya baca seperti itu. Aldehid atau keton. Oke, di sini senyawanya itu 2-butanon, ini keton ya. 2-butanon itu keton. Ya, berarti secara otomatis jawabannya sudah melambai-lambaikan tangan. Berarti 1 dan 2 ya, B. Oke. NaNH2RX ini sebenarnya bisa juga ya, cuman masalahnya di sini NaNH2RX ini untuk alkuna gitu. Kalau yang nomor 4 ini Friedel-Crafts ya, silasi ini bisa juga nambah alkil.
Cuman CO-nya masuk nanti direduksi dulu pakai Clemmensen atau Wolff-Kissner tadi. Nah, ini biasanya untuk benzena ya. Ini untuk alkuna. Nah, gitu. Oke, jadi jawabannya B. Kita lanjut nomor 13 ya. Pimobendan. Ini nggak salah lagi saya bacanya ya. Tadi berserak banget. Nah, ini senyawanya udah ada tuh segede gaban itu senyawanya. Pernyataan yang tidak benar mengenai senyawa di atas. Nah, jadi senyawa ini salah gitu. Maksudnya pernyataannya itu benar gitu, yang ditanya yang tidak benar ya. Nah, yang tidak benar, sorry. Katanya ini mempunyai 9 ikatan pi. Tinggal lihat aja ikatan rangkapnya. Di sini ada 1 ya. Saya pakai kursor aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Jadi ada 9 ikatan pi ya. Tapi kalau dia minta elektron pi berarti 18 gitu. Nah, jadi benar, cuman diminta yang salah. Dapat mengalami hidrolisis dengan H2O dalam suasana asam. Ya, sebenarnya di bagian ether ini bisa kita hidrolisis ya. Ether kan bisa kita hidrolisis. Atau di bagian amidanya di sini juga mungkin bisa kita hidrolisis gitu. Walaupun mungkin ada proses yang butuh kondisi tertentu. Tapi kita tahan dulu ya, kita tahan dulu bagian ini. Cuman kemungkinannya ada. Dapat mengalami substitusi alkilasi dengan reagen Friedel-Crafts. Kayaknya di sini bisa. Di benzenanya. Ini ada 2 benzena ya. Bisa di sini atau di sini mengalami substitusi alkilasi Friedel-Crafts ya. Ini benar. Terdapat hanya 1 atom karbon kiral. Kalau kita lihat atom karbon kiralnya ada di sini. Nah, benar ya. Terdapat cincin heterosiklik pirol. Nah, di sini sepertinya tidak ada pirol ya. Tidak ada pirol. Saya juga tidak tahu nama yang di sini apa ya. Kalau NN ini kan hidrazin ya. Ini masalahnya agak aneh heteronya. Tapi kalau bagian ini ada nama sendiri ya. Ini namanya itu, kalau yang cincin 6 ini kan imidazol ya. Tapi kalau ada benzenanya itu namanya benzimidazol gitu ya, yang saya baca tadi. Benzimidazol gitu. Jadi tidak ada pirol di situ. Pirol kan bentuknya kayak begini. N di sini. Nah, kayak gitu ya. Pirol di sini ada H-nya. Nah, jadi tidak ada pirol, berarti kan secara otomatis jawabannya itu udah pasti B ya. Sorry, maaf, salah. Yang dia minta yang salah ya. Ini sorry. Ya maksudnya terdapat cincin heterosiklik pirol gitu ya. Maksudnya tidak ada cincinnya. Maksudnya inilah dia jawabannya yang tidak benar gitu ya. Oke, karena di sini kan sebenarnya tidak ada cincin heterosiklik pirol. Berarti yang nomor B ini bisa kita anggap benar ya. Oke, jadi seperti itu ya. Agak kaku ini. Udah sering nggak bahas soal. Oke, nomor 14 coba kita lihat ya. Oh ya, ini soalnya lumayan baru ya. Lumayan baru soalnya. Nitrobenzena dapat mengalami reaksi substitusi elektrofili. Nah, jadi nitrobenzena itu bentuknya gini, teman-teman. Nitrobenzena. Ya, nitrobenzena. Nah, katanya mengalami substitusi elektrofili di antara kelima reaksi yang akan menghasilkan produk pada posisi metatoluen. Ya, ini udah pasti meta. Nitro itu kan pengarah meta ya. Karena dia pendeaktif cincin gitu. Nah, jadi kita tinggal lihat reaksi yang ngarah ke benzena aja. Kalau yang A kan gridnyat nggak mungkin nyerang ke cincin ya. Nggak mungkin substitusi elektrofili. Ini Wolff-Kissner ngapain di sini ya? Ozon juga mau ngapain? Mau nyuci dia. Nah, H2SO4SO3 ini namanya sulfonasi. Ini bisa kita masukkan ke cincin ya, sulfonasi. Nah, LiAlH4 ini reduksi karbonil biasanya. Jadi yang paling mungkin di sini ya udah pasti H2SO4SO3. Nah, ini sulfonasi nama reaksinya. Berarti dia akan memasukkan, sorry ini nggak konsisten cincinnya. Dia akan memasukkan SO3H. Nah, berarti di sini, waduh, sorry. Nah, di sini berarti NO2, di sini SO3H-nya. Ya, kita anggap aja satu ekivalen ya. Walaupun sebenarnya bisa nyisip ke sebelah kirinya juga. Oke, jadi jawabannya itu pasti dodol. Oke, nomor 15 coba kita lihat. Di antara reaksi di bawah ini yang dapat digunakan untuk membedakan antara 2 pentanon dan 3 pentanon ya. Nah, kita lihat di sini 2 pentanon, kita gambar dulu 2 penta. Nah, 2 pentanon berarti kayak gini ya. Satu lagi 3 pentanon. Nah, seperti ini. Kita ingin ngebedain ini kayak gimana. Kalau kita lihat polanya kan ini bisa kita bentuk haloform ya. Di sini kan
karbonil dan di sini ada kelebihan CH3-nya. CH3 FeCl3 ini biasanya untuk Friedel-Crafts alsilasi ya. Ini untuk benzena, sepertinya kurang cocok kita letakkan di sini. DNP bisa ya, dinitrophenylhydrazine itu memang khusus untuk menyerang karbonil ya. Ini untuk menyerang karbonil dari aldehid ya, aldehid atau keton. Nah, jadi gitu. DNP, dinitrophenylhydrazine. Jadi kalau misalkan nanti hasilnya positif, itu terbentuk warna kuning ya. Warna kuning itu didapat dari pembentukan hidrazon ya, pembentukan hidrazon. Strukturnya bisa kalian cari aja gitu. Cuman masalahnya dua-duanya karbonil dan dua-duanya bakal positif. Sedangkan kita di sini maunya ingin membedakan gitu teman-teman. Nah, mau ngebedain keduanya kayak gimana? Pakai failing juga mustahil sekali ya, dua-duanya nggak kena gitu ya. Kalau air brom juga ini untuk alkena ya, biasanya untuk uji alkena. Tapi kalau untuk uji alkuna semestinya bisa juga. Jadi jawabannya pasti D ya. Ini untuk pembentukan iodoform ya. Untuk pembentukan iodoform. Nah, jadi biasanya yang positif terhadap uji I2 sama OH, NaOH ya, itu biasanya kalau nggak yang kayak begini bentuknya, pokoknya ada kelebihan CH3 ya setelah karbonil. Atau boleh alkohol juga boleh, tapi syaratnya alkoholnya tidak alkohol tersier gitu ya, harus alkohol sekunder seminimal-minimalnya. Maksud saya gini, ada lebih CH3 juga gitu ya. Nah, misalkan di sini OH. Ada lebih CH3 juga di sebelah sini CH3. Cuman di sini OH-nya jangan OH tersier gitu, seminimal-minimalnya sekunder. Nah, karena kalau tersier kan nggak bisa dioksidasi lagi ya. Oke, nah jadi cari yang seperti itu. Oke, saya rasa ini tidak ada masalah ya. Jadi jawabannya itu udah pasti dodol. Oke, kita lanjut lagi. Banyak benar ya soalnya sampai ini kelenger saya. Oke, nomor 16. Ini apa lagi ceritanya nih? Kisah nyata juga nih kayaknya. Reaksi 1 dan 2 yang paling tepat digunakan pada tahapan reaksi di bawah ini. Nah, ini kalau kita lihat kan OH-nya nyisip dan menghilangkan alkena. Ini posisinya Markovnikov. Kalau MCPBA jadi epoksi ya. Jadi sedikit mereview aja lah ya, biar kalian mana tahu ada yang lupa gitu. Kalau kita pakai MCPBA ini bakal jadi epoksi gitu. Nah, jadi kayak gini. Nah, kalau BH3NaOH2O2 ini kan anti Markov ya, anti Markov dan ini nanti biasanya ada pelarutnya loh di sini tetrahidrofuran ya. Mungkin beda buku, beda mazhab kali ya. Ini sama aja gitu. Ini anti Markov ya. Kalau anti Markov berarti OH-nya kemari gitu. Yap, H2OH+, ini plusnya kenapa di bawah ya? Ini ada kemungkinan ya, bisa untuk ke Markovnikov ke tengah gitu OH-nya, enggak ke yang banyak H atau anti Markov seperti yang B tadi. Cuman di sini untuk tahapan keduanya, KMNO4 basa ini kan biasanya pembentukan diol ya dari alkena. Nah, jadi sepertinya tidak mungkin jawabannya C. Terus kalau kita lihat yang D ada kemungkinan juga. Ini kan yang D reaksi apa nih namanya? Oksimerkurasi, demerkurasi ya. Sebenarnya ini tidak jauh berbeda seperti H2OH+. Jadi juga memberikan OH pada sistem dengan aturan Markovnikov, tapi mungkin dengan mekanisme yang berbeda gitu. Nah, di sini H2SO4 kalor kan itu proses untuk dehidrasi ya, dehidrasi alkohol menjadi alkena. Jadi sudah pasti jawabannya itu D gitu ya. Nah, kalau misalkan yang E juga tidak mungkin karena LiALH4 ini adalah reaksi untuk reduksi gitu. Oke, jadi maka jawabannya itu sudah pasti D ya. Oke, kita lanjut. Untuk yang nomor 17 ya, ini gimana nih? Pada tumbuhan isoprena bla bla bla, kita gambar dulu isoprenanya itu bentuknya seperti ini ya. Isoprena. Jadi alkenanya itu ada 2. Dan katanya di sini bla 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 bla, adisi isoprena dengan 1 ekuivalen HCl akan menghasilkan gitu. Nah, ini kan ikatan rangkapnya terkonjugasi ya. Biasanya kalau adisi yang terkonjugasi seperti ini itu ada sejenis penataan ulang gitu ya. Tapi kita coba aja nanti mana jawaban yang paling mungkin gitu. Oke. Nah, di sini kita mintanya direksikan dengan HCl gitu.
Nah, ini kan proses adisinya secara Markov-Nikov ya. Jadi di mana H itu akan masuk ke C yang banyak H pada ikatan rangkap gitu. Nah, jadi kita asumsikan pertama menyerang C yang sebelah kanan ini gitu. Nanti baru kita coba C yang sebelah kiri. Jadi nanti mana produk yang sesuai dengan pilihan yang ada di sini gitu ya. Nah, jadi di sini kita asumsikan H plus ini kan HCl ini H plus ya nanti. Nah, jadi kita anggap H plusnya itu menyerang kemari ya. Ini kita buat begini. Nah, nanti produknya itu yang akan kita dapat adalah seperti ini teman-teman semuanya ya. Nah, ini sudah hilang kata rangkapnya dan karbokationnya ada di sebelah kiri. Karena H-nya itu kan masuk kemari. Nah, kalau sudah begini, maka plus bisa diisikan Cl gitu ya. Kalau misalkan kita isi Cl, berarti kira-kira kan produknya bakal seperti ini nanti Cl. Nah, gitu. Nah, ini ada produknya di pilihan jawaban itu ada ya, yang bagian nomor 3 gitu. Nah, kalau kita anggap reaksi ini mengalami penataan ulang gitu, penataan ulang karbokation. Nah, ini kan sebenarnya plusnya bisa pindah ke ujung gitu, di mana kata rangkap ini pindah ke tengah ya, kan bisa ya pindah ke tengah. Ini kita pindahkan ke tengah gitu, jadi plusnya kan akan pindah ke ujung gitu ya. Jadi kalau saya buat kira-kira bentuknya seperti ini plus, nah kemari. Nah, ini kalau Cl-nya kita masukin kemari, itu berarti ya ada juga ya pilihan jawabannya. Berarti kalau kita buat di sini jadinya kayak begini ya. Kita tarik ke bawah, tarik kemari. Berarti di sini Cl-nya gitu ya. Cl dan di kata rangkapnya itu ada di tengah ya. Oke, kalau bentuk yang seperti ini juga ada pilihan jawabannya. Kalau kita lihat itu yang ini ya, yang nomor 2. Nah, terus gimana kalau HCl-nya kita anggap masuk ke kata rangkap yang paling sebelah kiri gitu. Nah, coba kita tes ya. Kemari HCl-nya berarti ingat H itu masuk ke C yang banyak H pada kata rangkap. Berarti masuk ke paling ujung sini ya. Berarti masuk ke paling ujung sana, maka kita dapat hasilnya itu seperti ini. Berarti begini, maka plusnya itu di tengah ya. Nah, kalau misalkan ini Cl-nya masuk ke bawah ini, itu sebenarnya paling stabil ya. Karena lebih tersubstitusi ya. Nah, berarti kan ini produknya bakal seperti ini Cl. Nah, kalau begini juga ada ya jawabannya. Oh, sorry, ini kata rangkapnya tertinggal. Kata rangkapnya masih ada di ujung sini. Oke, ini juga ada jawabannya yaitu 1 ya. Nah, ini juga bisa melakukan penataan ulang. Nah, kita buat penataan ulangnya kembali ya. Berarti ini ditambah gini, gini, gini. Kata rangkapnya pindahkan ke tengah, maka plus di ujung ya. Nah, ini berarti nanti kalau kita masukkan si Cl, maka jadinya bakal seperti ini. Dan ini tidak ada di pilihan jawaban, tapi yang tadi udah mewakili. Maka jawaban yang paling mungkin itu adalah D, gitu ya. Oke, lalu kita lanjut soal nomor 18 ya. Hampir selesai ini. Di antara reaksi berikut yang paling tepat untuk mensintesis bla bla bla. Nah, ini. Ini jadi dari senyawa alkohol ya. Kita mau ubah menjadi aldehid. Nah, ini kan berarti oksidasi, tapi oksidasinya itu tidak kuat ya, lemah gitu. Nah, jadi oksidasi lemah itu bisa pakai apa coba? Masih ingat nggak? Untuk oksidasi lemah itu ada PCC ya, oksidasi lemah. Nah, itu kita bisa pakai PCC, pyridium chlorokromat atau DMP ya, Dess-Martin Periodinine. Bentuk strukturnya saya juga agak sulit untuk digambar ya. Jadi nanti coba di searching aja DNP gitu, Dess-Martin Periodinine. Oke, di sini cuma ada PCC dan BCD itu kemungkinan jawabannya. SOCl2 bukan ya. SOCl2 itu mensubstitusi Cl-nya menggantikan OH gitu. Jadi jawabannya itu pasti kalau nggak BCD. Nah, terus di sini aldehidnya itu tiba-tiba berubah menjadi alkana. Berarti kan tereduksi sempurna. Tereduksi sempurna itu kita bisa pakai Clemmensen atau Wolff-Kissner tadi ya. Maka jawaban yang paling tepat tidak mungkin B, ini Wittig. Wittig itu justru menyisip alkil supaya si aldehidnya itu jadi panjang gitu. Maksudnya C-nya jadi bakal panjang. Jadi nggak mungkin jawabannya itu yang B. Kalau yang D juga kemungkinan ya, karena ini Clemmensen dan ini Wolff-Kissner, dan yang terakhir adalah, nah ini kan substitusi Cl-nya secara radikal ya. Jadi tidak mungkin menggunakan HCl. HCl biasanya kita masukin Cl-nya ke alkena gitu. Tapi ini kan alkana ya, alkana tersubstitusi halogen berarti menggunakan substitusi radikal yang ada UV-nya gitu. Berarti jawabannya itu adalah D, 18 ya.
Oke, kita lanjut soal nomor 19, hampir selesai ya. Ini pilihan jawabannya ada di belakang dan ini sudah ada jawabannya. Kita buktikan ya, ini seperti apa. Nah, ini adalah serentetan reaksi sampai terbentuk senyawa E dan ini ada spektrum NMR dari senyawa E gitu. Nah, jadi dari spektrum NMR ini memberikan kita informasi bahwasanya senyawa E ini pasti punya cincin benzenanya. Ya, di sini kan di pergeseran 7 ini ada puncak yang cukup simetris ya. Ini doblet-doblet dari cincin benzena yang tersubstitusi dua buah secara para gitu. Kan ini simetrik gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa benzenanya itu para gitu. Nah, ini kebetulan saya letakkannya atas bawah. Kalian bisa letakin paranya itu boleh di mana aja lah. Pokoknya 1,4 gitu ya. Ya, nah di sini ada puncak singlet ya. Singlet, ini ada triplet dan ini ada quartet gitu. Ini ada overtone kecil, saya nggak tahu ini apa. Tapi kita nggak butuh yang ini ya. Kita langsung aja bahwasanya ini masih punya cincin benzenanya. Oke, nah ini di sini ada nitrobenzena direksikan dengan SN2 plus HCl. Nah, biasanya sejauh yang saya baca, SnCl2 ini kadang suka ditulis Sn plus HCl gitu, teman-teman. Jadi Sn plus HCl. Nah, atau boleh juga Zn plus HCl ya. Atau biasanya kadang Fe plus HCl. Yang mana fungsinya sama aja. Reaksi ini akan menghasilkan hidrogen. Jadi kalau SnHCl jadinya nanti SnCl2 plus hidrogen. Jadi di mana hidrogen itu yang kita gunakan untuk mereduksi NO2. Nah, mungkin ada sebagian buku yang nulisnya SnCl2 atau seperti ini sebenarnya sama aja gitu ya. Nah, jadi proses reduksi nitro itu menghasilkan anilin. Nah, gitu. Jadi bentuknya kayak begini nanti. Benzena, terus ada anilin yaitu NH2. Nah, gitu ya. Oke, terus kita lanjut ke yang B. Nah, yang B ini adalah A direksikan dengan AC2O. Ini kan anhidrida asetat ya. Anhidrida asetat itu rumusnya gini ya, CH3COO, di sini COCH3. Nah, kok bisa tahu O-nya 3? Di sini kan cuma 1. AC itu singkatan dari asetil gitu ya. Oke, ini reaksi apa sih sebenarnya? Ini reaksi pembentukan apa ya? Amida ya paling tepat. Karena sebenarnya kalau kita pakai asam karboksilat dengan amina itu kan bisa terjadi reaksi pertukaran juga ya, substitusi ya. Saya tulis di mana? Saya tulis saja di sini ya. Nah, jadi kan kalau misalkan asam karboksilat ya, asam karboksilat itu kalau kita tambah dengan amina, nah ini kan akan terjadi reaksi substitusi ya. Itu yang menghasilkan produk, ini pasti produknya itu air ya. Jadi kan RCO, ini kan NH di sini R aksen ditambah H2O. Nah, gitu ya. Ada produk sampingnya. Nah, jadi sebenarnya seperti itu juga prosesnya. Jadi si RCOOH ini menyumbangkan asetilnya untuk kemari gitu. Jadi istilahnya ini reaksi pembentukan amida ya. Nah, saya tulis aja di sini ini reaksi pembentukan amida. Amida. Nah, gitu. Jadi pasti yang B udah kebayang dong produknya seperti apa gitu ya. Jadi yang produk B itu pasti si asetilnya itu masuk ke NH-nya. Jadi nanti NH COCH3. Nah, gitu. Timbul pertanyaan, kenapa nggak asetil anhidrida asetat ini masuk ke cincin benzenanya? Kan bisa aja sih CO rangkap CH3 ini kan bentuk elektrofil ya. Nah, plus gitu. Kenapa nggak masuk aja ke cincin? Nah, di sini saya menganggap bahwa SO3H2SO4-nya lah yang paling cocok masuk ke cincin gitu. Karena kalau asam anhidrida asetat ini masuk ke cincin, terus si sulfonasi ini juga masuk, nanti jadi 3 substituen. Sedangkan di spektrum NMR-nya sudah diarahkan bahwa hanya ada para di sini. Berarti hanya ada 2 substituen dalam cincin benzen. Oke, nah jadi sekarang SO3H2SO4 ini pasti masuk ke dalam cincin ya. Cuman ada 2 pilihan ya. Ini kan pengarah ortopara ya. Ingat ya, ini NH bukan dimulai dari CO. Jadi ini ortopara, maka ada 2 kemungkinan orto atau para. Cuman dari spektrum NMR paling cocok masuknya ke para gitu ya. Oke. Berarti untuk yang C udah kebayang bentuknya itu kira-kira seperti ini. Berarti NH di sini CO CH3, maka sulfonasinya kita letakkan aja di bawah. Oke, ini nggak ada masalah ya.
Oke, selanjutnya itu ada NaOH. Nah, ini udah cukup jelas. NaOH biasanya kalau dalam benzena yang ada substituen seperti halogen, SO3H, itu NaOH biasanya substitusi menghasilkan fenol di sini, menghasilkan OH. Tapi sebenarnya pembentukan fenol seperti ini tuh agak sulit ya. Kondisinya itu kondisi yang agak kurang logis. Biasanya tekanannya cukup tinggi dan suhunya cukup lumayan tinggi. Ya, ini 300 derajat Celcius. Ini kan cukup tinggi suhunya. Nah, biasanya bagusnya kalau pembentukan fenol, kalau versi saya itu melalui diazonium ya. Tapi ya kita ikutin aja permintaan soal karena ini bukan untuk dikoreksi ya. Nah, berarti fenolnya masuk ke bawah ya. Ini fenolnya masuk ke bawah. Ini NH, sorry ini tidak muat ya. CO di sini CH3. Nah, kenapa saya yakin bentuk ini sudah benar gitu? Karena di sini kan ETBR ini tidak mungkin bukan ya. Maksudnya tidak mungkin ada reaksi lain gitu. Karena ETBR, ET ini pasti akan masuk menggantikan H di sini. Kok gitu? Kan di sini E-nya C-nya ada 10. Ini kan C-nya baru 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti kan kemungkinan besar etilnya itu masuk gitu. Tapi bukan ke cincin karena masih mempertahankan posisi para tadi. Dan kemungkinan besar etil masuknya menggantikan H maksud saya. Jadinya nanti ether. Nah, terus gimana keterkaitannya dengan spektrum NMR-nya? Ya, cukup jelas ya. Sebenarnya untuk bagian singlet ini adalah bagian CH3 yang berhadapan langsung dengan CO karbonil gitu. Nah, ini kan pasti akan membaca singlet karena CO karbonil tidak memiliki H. Jadi CH3 ini muncul singlet di sini dan tidak terlalu jauh, hanya di sekitaran 2. Biasanya kalau di pergeseran 5 sampai 4 itu pergeseran pengaruh atom oksigen seperti ether atau alkohol. Tapi kalau alkohol semestinya muncul satu puncak singlet lagi karena H dari OH itu akan terbaca juga. Nah, berarti bentuk dari E bisa kita prediksikan kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi di sini NH ya, di sini CO, di sini CH3. Nah, di sini adalah OCH2CH3. Oke. Nah, jadi bagian mana sih yang dia baca sampai singlet gitu? Nah, ini yang sebagian sini, si CH2, itu membaca kuartet di pergeseran 4 ya. Jadi pergeseran 4 ppm. Untuk CH3 itu membaca triplet, karena CH2 ini kan cuma 2 hanya, berarti 2 tambah 1 triplet. Triplet. Sorry. Ini rekamannya malam ya, jadi agak udah mulai ngantuk. 1,5 ppm ya. Nah, ini singlet yang CH3 karena CO rangkap ini tidak memiliki hidrogen ya. Nah, ini singlet yang di posisi 2,0 sampai 2,1 ppm. Oke, saya rasa tidak ada masalah ya untuk struktur ini dan jawabannya itu sudah cukup jelas yaitu E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20 ya. Untuk soal nomor 20 agak panjang banget ini. Ya, ini soal nomor 20 ini hanya menyambung potongan dari asam amino gitu ya. Jadi kan dalam satu untayan itu bisa banyak asam amino membentuk suatu protein lah istilahnya gitu ya. Ini ada potongan gitu. Potongannya sudah dihidrolisis menjadi fragmen-fragmen. Kita nggak disebutkan enzim apa untuk motong ini. Kan banyak tuh ada tripsin, kimotripsin, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi intinya ini potongannya dan tugas kita adalah menyambung kembali potongan-potongannya gitu. Nah, oke. Kalau saya sih biasanya nyambunginnya itu lihat yang paling panjang dulu. Jadi saya fokus bagian ini dulu ya. Ini nomor 1 istilahnya. Istilahnya bentuk potongan utama lah gitu ya. Oke, terus apa lagi harus kita lihat di sini? Kalau saya sih melihat di sini ada apa itu? Nah, ini serlistiroksin ya. Serlistiroksin ini kan potongan di ujung sini, bener nggak? Ini serlistir, berarti kan tiroksinnya di sebelah sini gitu ya. Jadi saya anggap ini bagian kedua ya. Bagian kedua ini belakang. Ini bagian belakang, saya anggap ini bagian depannya gitu. Oke, apalagi selanjutnya? Nah, selanjutnya coba kita lihat ini. Yang bagian THR, SER, sama ASP. Ini kan sebenarnya potongan di sini ya. THR, SER, ASP, tiroksin. Jadi nggak perlu dilihat lagi. Ini kita hapus aja ya. Terus di sini ada ditulis lagi his, SER, GLI, GL. Ini
Ini glisin ya, Gl ini nggak tahu apa ini. Terus THR ada P di sini. Nah, ini yang bagian mana? Ini kayaknya bagian atas ini ya, Hisser GLN. Nah, berarti ini nggak usah dilihat lagi karena ini potongannya sudah dalam satu untaian panjang ini kebetulan. Oke, berarti kan nggak ada kemungkinan lain ya. Maka TYR ini pasti sambungannya dari sini. TYR low ASP ser arginin ya kan? Nggak ada kemungkinan lain nih. Berarti ini posisi yang ketiga. Nah, ini berarti saya tulis saja di sini belakang ya. Belakang lagi. Artinya sudah tiroksin yang masuk kemari. TYR ini tiroksin kayaknya ya. Ya, sudah benar ya. Itu tiroksin ya. Oke, terus kita mau gimana lagi? Di sini ada ASP low. Nah, berarti lanjutnya di bawah ini. Coba lihat nih, low ASP ser arginin R ala ASPP kan ya? Ya kan, berarti ini yang keempat ya. Berarti lanjutnya kemari gitu. Oke, saya rasa udah nggak ada masalah lagi. File GLN triptopan di sini ya. Ini udah include kemari. Terus ala GLN ASPP ini ya. Ala GLN ASPP penilalanin valgli. Nah, berarti ini yang kelima. Oke. Ya, intinya berarti ujungnya itu ASN THR ya. Berarti ujungnya itu leucin, metionin, ini sama THR. Berarti jawabannya E ya, udah logis ya. Berarti di sini Hisser, GLN, Gli, Hisser. Oke, berarti jawabannya E. Ya, jadi sebenarnya ini cuma dicocok-cocokin aja potongan-potongannya gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 21 ya. Nomor 21. Nah, ini ada senyawa dihidrazinotetrazin gitu. Nah, ini mirip-mirip seperti benzena, cuman di sini ketuker atom nitrogen. Tapi fungsi delokalisasinya sepertinya tidak hilang ya. Karena di sini kan masih resonansi. Hanya saja elektron pi-nya itu dari nitrogen ya. Ada yang dari C. Oke, kalau kita lihat di sini dihidrazinotetrazin merupakan senyawa aromatik. Ya, kalau misalkan bingung, yang satu nggak tahu mau jawab gimana, kita jawab 3 dulu. Karena di sini kan pilihan jawabannya 1 dan 3. 1 dan 3, artinya kalau 1 benar, 3 benar. Kalau 3 benar, ya 1 benar. Walaupun di sini memang ada juga 3 yang tidak berhubungan dengan 1 gitu. Coba kita tahan dulu kalau bingung misalkan. Nomor 2. Elektron yang terdapat pada cincin dapat mengalami delokalisasi seperti benzena. Kalau kita lihat sih polanya di sini seharusnya sama. Karena kan di sini tidak ada perbedaan bidang gitu ya. Ini kan flat ya, sp2 sp2 semuanya. Seharusnya proses delokalisasi itu akan terjadi gitu. Jadi nomor 2 semestinya benar. 1 juga saya yakin benar gitu ya. Pasti benar 1. Oke, terus yang nomor 3, jumlah sinyal pada spektrum NNMR adalah 3 puncak. Biasanya pada cincin yang aromatik ya, cincin benzena itu kan biasanya puncak pada spektroskopi C12 NMR itu munculnya 1 gitu. Karena kan bentuknya simetrik. Ini juga gitu. Jadi bagian NH2 ini akan muncul 1 ya, 1 puncak. Terus untuk yang bagian ini NH ini kan berbeda dengan NH2 di atas. Ini akan muncul puncak kedua ya. Ini puncak 1, biar jangan salah makna. Nah, ini akan muncul puncak 2. Nah, ini bagian ini. Ini simetrik gitu. Nah, jadi puncaknya akan muncul 1. Dan ingat, karbon di sini nggak akan terbaca karena kan NMR-nya NMR nitrogen. Ini juga akan muncul puncak ketiga gitu. Puncak ketiga. Jadi hanya ada 3 puncak saja. Ya betul ya. Nomor 4, ketika dihidrazinotetrazin dibakar dengan oksigen berlebih, produknya adalah gas nitrogen monoksida, uap air, dan gas nitrogen. Nah, itu gimana kira-kira? Saya kurang yakin dengan jawaban yang terakhir ya, maksudnya yang gas nitrogen. Sepertinya tidak mungkin gas nitrogen dihasilkan, pasti dalam bentuk teroksidasi gitu. Kan bukan reaksi dekomposisi gitu ya, tapi reaksi oksidasi. Dibilang kan dibakar. Kecuali kalau reaksi dekomposisi bisa kemungkinan terbentuk gas nitrogen. Jadi gas nitrogennya ini kurang tepat. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3 yaitu C. Oke, saya rasa tidak ada problem di sini ya. Kita lanjut terus. Karena soalnya 30. Nomor 22. Wah, ini apa lagi nih?
bla 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 bla. Katanya jumlah atom oksigen dengan hibridisasi sp2. Nah, oke, ini gampang banget ya. Cari aja yang pasti oksigennya itu punya ikatan rangkap 2. Kenapa? Karena kan elektron bebasnya jadi 2 pasang. Jadi kalau sudah 2 pasang, maka yang terjadi ini kan 3 set orbital hibrida jadinya kan sp2 gitu ya. Tapi kalau misalkan oksigennya itu tidak punya ikatan rangkap seperti ini, berarti kan orbital hibridanya bakal ada 4 ya. Di sini 1, 2, 3, 4. Berarti ini jadi sp3. Maka paling mungkin ini 1, ini 2, ini 3, 4. Ya, 4 buah ya jawabannya yaitu D. Oke, tidak ada masalah. Saya rasa di sini kita lanjut ke nomor 23. Ini ada spektroskopi IR ya. Ini ada jawabannya, D jawabannya. Kita buktiin ya. Oke. Nah, C6H12O ini bisa banyak kemungkinan, bisa turunan aldehid keton atau bisa aja senyawa sikloalkohol ya. Sikloheksanol kan bisa aja gitu. Nah, cuman di sini ya kita cari puncak-puncak penting yang mendukung hasil ini gitu. Nah, ini kan ada puncak tajam ya, spike di daerah 1700-an. Ini pasti karbonil. Nah, ini daerah CO ya. Oh, maaf, ini bukan CO, tidak muncul di 1000-an ya. Nah, berarti di sini CO rangkap yang ada. Nah, ini stretching CH ya. CH stretching. Cuman di sini saya masih menduga stretching CH dari aldehid gitu karena munculnya agak lebih turun dari 3000. Cuman biasanya kalau aldehid ada puncak kecil lagi di sini ya. Sejauh yang kita dapat. Karena biasanya overtone atau fluktuasi itu bisa mengganggu bentuk gitu loh. Jadi ada yang nggak sesuai lagi dengan hafalan di tabel NMR. Nah, jadi stretching ini ya. Oke, nah jadi kalau kita lihat di sini ya jawabannya nggak mungkin C gitu ya, karena kan O-nya cuma 1. Nggak mungkin E, karena kalau alkohol dia ada broad, agak bengkak puncaknya di 3000-an ke atas. Maka jawaban yang paling tepat itu D ya. Gimana, bisa semua ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 24 ya. Iya, di sini ada 3 spektrum, ada spektrum IR, proton NMR, dan karbon ya, NMR karbon. Dan ini karbonnya dia pakai depth 135, ini agak beda cara bacanya dengan DEPT untuk yang 90. Bahkan untuk NMR karbonnya sendiri juga proses pembacaannya agak berbeda gitu ya. Jadi untuk puncak yang di atas ini menandakan CH3 atau CH ya, CH3 atau karbon dari CH. Kalau yang ke bawah itu menandakan CH2, CH2. Nah, jadi di sini CH2, CH2-nya itu ada ya. Nah, cuma kita belum tahu posisinya itu seperti apa. Oke, nah di sini CH2, CH2-nya ada 2 muncul. Berarti kan punya 2 bentuk ya, 2 karakter yang berbeda gitu. Oke, apalagi yang bisa kita dapatkan informasi di sini. Nah, ini ada puncak spike untuk di 1736, ini menandakan CO karbonil ya. Tidak ada alkohol di sini, tidak ada alkohol, hanya ada ini stretching CH pasti. CH-nya ini tidak mungkin dari aldehid, karena kan biasa aldehid juga seperti ini munculnya, tapi ini sepertinya bukan karena tidak ada pergeseran di NMRH untuk seukuran apa di 10 sampai 9 kan nggak muncul ya. Jadi seharusnya ini bukan kepunyaan dari aldehid. Sepertinya keton atau ester atau apa gitu. Asam karboksilat juga tidak mungkin. Nah, terus ada puncak tajam juga di sini. Ini menandakan CO ya. CO apakah dari ether atau CO dari alkohol. Oke, tapi kalau CO dari alkohol tidak muncul puncak broad di atas 3000. Nah, terus apa informasi yang bisa kita ambil di sini? Nah, di proton NMRH ini ada puncak triplet. Triplet kan berarti proton tetangganya ada 2 gitu ya. Makanya terbaca triplet. Kuartet berarti proton tetangganya ada 3 gitu. Nah, jadi makanya 3 tambah 1 kan 4. Berarti kuartet 4. Maka cocok sih sebenarnya kalau kita lihat dari depth-nya ini ada CH2, ada CH3. Berarti kan cukup logis di proton NMRH ini. NMRH itu bentuknya ada yang seperti ini. Nah, kemungkinannya ya kan karena CH2 ini akan membaca CH3-nya itu kuartet. CH3 akan membaca proton dari CH2 itu triplet. Nah, cuman ini susunannya seperti apa? Kalau kita lihat lebih jauh ya kan, bentuk triplet di sini tidak terlalu jauh pergeserannya, hanya di daerah 1 sampai 2. Berarti ini udah benar nih posisinya.
tidak terlalu tergeser jauh. Biasanya kan pergeseran itu karena ada gugus, ada CO, ada O atau apalah ya, substituen yang punya karakter gitu. Nah, kalau kuartet di sini kan agak jauh ya letaknya di antara 4 sampai 5. Berarti dugaan saya sih sebenarnya ini pasti si CH2-nya itu berdekatan dengan atom yang ada O-nya gitu. Apakah alkohol atau ether? Karena biasanya pergeseran di daerah 5 itu O dari alkohol atau dari ether. Nah, maka dugaan saya di sini pasti CH2-nya mengikat O. Nah, gitu ya. Mengikat O. Nah, terus apalagi yang bisa kita ambil kesimpulan di sini? Eh, nah, berarti kan di sini ada ini ya, ada apa? Ada singlet. Nah, singletnya itu agak di tengah. Nah, ini pasti dari karbonilnya. Nah, singlet di sini di tengah itu pasti dari karbonil. Ya, berarti dugaan saya sebenarnya ini kan sulit ya kalau kita atur ada karbon lagi yang mendekati dengan karbonil gitu. Nah, jadi kalau kalau gitu kan kita harus buat strukturnya menjadi simetris. Cuma kalau kita lihat pilihan jawabannya kayaknya udah cukup terarah ya. Kita harus milih yang memang simetris. Ini ada kemungkinan ya jawabannya. Sepertinya B memang jawabannya karena nggak ada kemungkinan lain. Jadi ini bagian yang tadi ya, yang apa kuartet dan triplet tadi di sini cocok ini. Nah, cuman ini untuk yang muncul singlet di sini tuh seperti apa? Ya udah jelas pasti CH2 di sini. Nah, ini munculnya pasti singlet karena kan karbonil ini tidak memiliki proton sehingga 0 tambah 1 ya 1 singlet ya. Ini kenapa gesernya di 2 sampai 3 biasanya untuk proton yang temennya itu punya gugus ya seperti karbonil atau O itu akan lebih geser lebih jauh. Nah, terus yang menjadi kecurigaan kita adalah ini CH2-nya kenapa munculnya bisa 2 gitu. Berarti kan seolah-olah ada 2 karakter CH2. Cukup jelas ya di sini kan CH2. CH2 ini simetris dengan CH2 di sebelah kanan. Berarti munculnya cuma 1. Ya kita nggak tahu yang mana, kayaknya yang ini gitu. Maaf yang ini ya. Nah, terus ada CH2 lagi kan di sini. CH2 di sini kan karakternya berbeda dengan CH2 yang ada di kiri dan kanan. Makanya munculnya di sini. Sehingga ada 2 tipe CH2. Nah, ini kan bisa CH3 bisa CH. Berarti CH3-nya cukup logis ya. Ini kan CH3 dan CH3 ini simetris. Sehingga hanya satu aja munculnya gitu. Jadi saya rasa tidak ada problem lagi. Ya, berarti ini kalau saya lengkapin bentuknya kira-kira seperti itu ya. CH2, di sini CO. Nah, kita kalau nebak langsung seperti ini mungkin sulit ya, teman-teman. Nebak langsung struktur begini kan sulit ya, butuh rumus molekulnya. Nah, cuman tadi saya lupa kalau di pilihan jawabannya udah diarahin ke molekul-molekulnya kayak gimana. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25 ya. Untuk soal nomor 25, ini ada senyawa alkohol ya, bukan alkohol. Nah, kita disuruh gambar proyeksi Newman-nya. Nah, masalahnya di sini dia nggak minta di titik mana sebagai sumbu rotasinya. Jadi bebas aja. Ya, secara otomatis kita harus tebak kira-kira bentuk mana yang sesuai dengan struktur ini gitu. Oke, jadi kita harus gambar satu persatu nih. Coba kita gambar yang senyawa A ya. Untuk senyawa A kalau kita gambar ini kan ingat ya, pokoknya bulatan yang di belakang ini berarti atom C di belakangnya. Kalau yang titik di tengah ini sebagai sumbu utama itu atom C di depan gitu. Jadi bayangin aja ada di depan, atom C-nya ada di belakang. Nah, jadi ini kalau kita buat dalam bentuk garis jadinya kayak gini, tarik, tarik. Nah, ini yang bagian tadi ya, bagian yang di depan. Nah, terus kita tarik satu lagi sumbunya. Ini adalah sumbu tengah antara titik dengan bulatan di belakang. Berarti di bulatan di belakang mengikat apa aja? Ada etil, ada alkohol, terus ada metil di sini. Nah, kalau kita lihat bentuk ini tidak sama dengan ini, berarti salah ya. Oke, yang B kalau kita gambar, mohon maaf ya, ini besar sendiri. Nah, ini kalau kita tarik seperti ini, OH ya, tarik. Nah, terus kita tarik sumbu belakang, tarik, tarik, tarik begini. Nah, ini juga salah ya, bukan ini jawabannya. Nah, kalau yang C, sepertinya yang C benar ini ya. Tarik kemari, OH ya, terus kita tarik sumbu dalamnya, begini, tarik begini. Nah, ini kalau kita lihat, ya ini dia yang betul ya, mirip seperti yang ada di sini. Oke, yang D kita gambar aja biar sekalian ya, tarik, 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 tarik. Nah, ini kita tarik sumbu, ini kita anggap sebagai sumbu tengah ya. Terus ada ini, ada apa? Cabang etilnya, 1, 2.
ada cabang OH-nya, ada etilnya lagi di bawah. Berarti 1, 2, ada OH. Oke, berarti bukan ya. Maka jawabannya udah pasti cendol. Oke, kita kebut terus. Nah, di sini ada nomor 26. Nah, ini udah saya cerita sebelumnya ya. Ini NaH atau NaH2, NaNH2. Itu biasanya bisa untuk kita gunakan mensubstitusi ya, mensubstitusi alkil ke dalam alkuna ini. Syaratnya alkunanya itu harus berada di ujung gitu. Nah, ini prosesnya itu gampang banget ya. Br mengikat aja Na jadi NaBr dan alkil ini langsung masuk menggantikan H di sini. Nah, jadi produknya kira-kira seperti ini, CH3, C rangkap 3C. Nah, ini nanti kita isi si sikloheksilnya. Oke, maka jawabannya sudah melambai-lambaikan tangan, pasti D. Oh, udah ditulis di sini. Ya, oke kita lanjut terus ya. Nah, ini ada lagi-lagi spektroskopi ya. Oke, nomor 27 coba kita lihat. C7H7NO3. Nah, ini kayak gimana strukturnya? Di sini udah diarahin ada NO2. NO2 ini jawabannya A ya. Coba kita cek ya nanti benar nggak. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Di pergeseran 7. Nah, ini agak maju ya ke daerah 8. Nah, ini berarti daerah benzena. Masih ingat ya? Proton dari benzena. Dan ini kita anggap bentuknya ya walaupun tidak benar-benar simetrik, tapi kan ini sebenarnya hampir mirip ya puncaknya doblet-doblet. Berarti di sini posisi para ya. Kita tulis saja posisi para. Berarti kalau posisi para maka jawabannya udah lemah sekali soalnya. Langsung jawabannya A. Ya karena di sini tidak mungkin nih meta, ini posisinya terlalu rame. Tapi coba kita bahas aja kenapa ya. Di sini agak aneh sih sebenarnya. Anehnya di bagian, coba kita cek dulu. C7H7NO2. Di sini ada singlet di daerah 2 sampai 3 ya. Ada singlet. Ini biasanya ini yang saya cerita sebelumnya ya. Kalau di daerah 4 sampai 5 itu biasanya muncul puncak dari pengaruh ether atau alkohol. Tapi kalau alkohol punya puncak sendiri yaitu singlet dan ini pasti alkohol ya. Nah, ini pasti temennya. Nah, kita nggak tahu dari mana. Apakah dari alkil yang kebetulan berpasangan dengan alkohol atau ether gitu. Nah, kalau kita lihat jawaban A, sepertinya cukup logis ya. OH ini terbaca di 4,8 ppm untuk HNMR-nya. Dan untuk CH2 ini pasti singlet ya. Ingat, CH2 ini tidak membaca proton OH. Maksud saya gini. Jangan nanti CH2 ini melihat proton OH ini berarti H tambah 1, 2 terus muncul doblet di sini. Enggak ya. Gugus OH ini tidak terbaca. Jadi sesama, maksudnya si CH2 tidak membaca proton dari OH gitu. Kecuali temannya itu C juga. Makanya munculnya singlet di sini tidak terlalu tinggi ya. Nah, terus di sini ya udah cukup jelas nih tidak ada masalah lain. NO2 tidak terbaca di sini. Dan yang saya agak kacau di spektroskopi R-nya kenapa si OH ini tidak broad munculnya di sini gitu. Biasanya kan seharusnya kalau alkohol itu agak broad gitu ya. Dugaan saya sebenarnya sepertinya ini gara-gara si nitrobenzen dan nitro dan benzenanya ini yang menyebabkan fluktuasi dari OH-nya gitu. Jadi seolah-olah jadi puncaknya tidak jadi kayak spike gitu ya. Seharusnya broad gitu untuk OH-nya. Oke, saya rasa tidak ada masalah di sini ya. Jawabannya A. Kita lanjut nomor 28. Senyawa X ketika direaksikan dengan HI memberikan Y. Y ketika dimasukkan dengan KOH beralkohol menghasilkan Z merupakan isomer dari X. Nah, ozonolisis Z. Nah, berarti kesimpulannya Z itu adalah alkena ya. Berarti alkena. Maka kalau Z itu alkena, maka X juga alkena gitu ya. Isomer. Berarti apakah posisi ikatan rangkapnya di mana gitu. Oke, katanya gini, ozonolisis Z dengan tambahan. Nah, kalau misalkan ozonolisisnya itu tambahannya DMS ya. DMS atau ZnH3O+. Nah, itu produknya aldehid atau keton ya. Produknya aldehid atau keton. Tapi kalau misalkan H2O2, produknya itu kalau aldehid nanti teroksidasi lagi gitu. Jadi kalau dia produknya ada aldehid, kalau pakai H2O2 itu teroksidasi lagi jadi asam karboksilat. Jadi begitu ya. Memberikan 2 karbon asam karboksilat dan 4 karbon keton katanya. Jadi 2 karbon asam karboksilat. Maksudnya asam karboksilat yang ada 2 C-nya gitu. Ya kalau kita gambar kira-kira
penampakannya begini, CH3, COOH. Nah, terus ada 4 karbon keton. Nah, berarti kan keton kalau 4 karbon cuma satu-satunya yang paling mungkin ya. Berarti kan bentuk yang paling mungkin ya begini gitu, karena nggak ada kemungkinan lain ya. Nah, begini. Oke. Ya kan nggak ada keton lain. Kalaupun mau dibuat di sini bercabang, dia nggak bisa jadi keton. Kita gabung ini, kita gabung senyawa ini, maka hasilnya bakal begini. CH, ini rangkap, C, di sini CH3, di sini CH2, di sini CH3. Nah, kira-kira bentuk senyawanya seperti ini untuk Z. Nah, oke, Z-nya udah ketemu, dia mintanya Y ya, bukan Z. Jadi dia mintanya Y. Sorry, ini kenapa ya? Kayak ketekan tadi ya. Oke, nggak masalah lah. Oke, dia mintanya si X ya, bukan Y, sorry. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, si Z-nya udah ketahuan ya. Z-nya sudah ketahuan, tinggal kita cari si Y-nya. Y-nya gimana nih? Dimasukin alkohol. Berarti ini kan mengalami eliminasi ya, mengalami eliminasi. Oke, jawabannya sudah jelas ya. Jawabannya itu pasti begini. Ini saya buatnya gini aja deh. Tarik begini. Gini. Nah, sepertinya kata rangkap pertamanya di sini gitu. Jadi kata rangkapnya di sini, terus mengalami adisi Markov-Nikov dengan HI ya, HI. Nah, jadinya masuk I-nya kemari kan gitu ya. Terus mengalami eliminasi gitu. Eliminasi menggunakan KOH. Nah, alkohol ya. Nah, jadi berarti di sini kan kalau kita lihat OH di sini basa kuat, tidak bulky gitu ya. Nah, berarti otomatis ini mengikuti aturan Zaitsev ya. Zaitsev, maka kata rangkapnya harus ke daerah yang tersubstitusi, berarti di tengah, enggak ke arah Hoffman. Ya, berarti jawabannya itu adalah ini. Berarti apa dong ini? 1, 3 metil ya. Berarti ini kalau kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini 3 metil, 3 metil 1 pentena ya. Berarti jawabannya itu adalah D. Oke, saya rasa tidak ada masalah sampai di sini ya. Nanti kalau ada yang bingung silakan share di kolom komentar ya. Oke, nomor 29. Oke, katanya gini. Senyawa X adalah alkohol kiral dengan hidrogen berkatalis membentuk alkohol kiral Y. Nah, berarti X itu sendiri sebenarnya sudah kiral ya. Nah, tapi katanya ketika direaksikan dengan H2, terus ada katalisnya, misalkan PT lah katalisnya, itu membentuk Y yang juga alkohol, terus kiral gitu ya. Oh, kiral ya, sorry. Akiral, maaf. Jadi, yang pertama kiral, yang kedua jadi akiral. Nah, saya udah kebayang ini kayak gimana bentuknya. C5H10O ya gitu. Terus katanya gini, dan oksidasi dengan MnO2 menghasilkan akiral senyawa karbonil Z. Nah, oke, berarti ini katanya dioksidasi dengan MnO2 ya, MnO2 itu tetap menjadi senyawa yang akiral ya, Z. Nah, ini senyawanya itu karbonil gitu. Berarti oksidasi ya. Kayaknya alkoholnya di tengah gitu. Kan kalau di tengah pasti dia, ini dugaan saya ya. Dugaan saya itu bentuknya itu pasti begini. Alkoholnya kan 5C ya. Pasti di tengah gitu. Nah, ada alkenanya di samping. Karena kalau bentuknya kayak gini, pasti dia kiral. Cobalah kalian cek. Di sini kan dia mengikat 4 substituen berbeda ya. Ini etil, ini vinil ya. Ini hidrogen, di sini OH. Ini kan kiral ya, kiral. Ketika diadisi kan ikatan rangkap ini hilang dan bentuk kiri kanannya jadi sama, bener nggak? Kan jadi kayak gini. Nah, jadi sama. OH ini H. Nah, ini kan bentuk yang sudah sama di bagian etilnya. Berarti kan sudah jadi akiral gitu. Nah, terus dioksidasi ya. Dioksidasi, ini tidak ada masalah lah. Dioksidasi berarti kan akan menjadi keton gitu ya. Nah, ini memang senyawa yang tidak akiral. Yang ditanya di soal adalah senyawa X-nya. Berarti senyawa X-nya itu harus ada alkenanya. Maka jawabannya pasti apa nih? Coba kita tinggal kasih nomor aja ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1 penten 3-ol ya. Maka jawabannya A. Oke, tidak ada masalah. Nomor terakhir ya, nomor 30. Hampir menutup majelis ya. Senyawa di bawah ini ditemukan pada rumput laut Asparagopsis tassiformis. Ya, sekianlah. Katanya dapat menunjukkan isomer cistran.
kurang tepat sih Cistran ya, mungkin EZ gitu. Cuman ya udah mau gimana ya. Pokoknya mana senyawa ini yang dapat menunjukkan isomer Cistran dan bersifat optis. Nah, cari dulu yang optis. Optis itu pasti ya di daerah atas ini ya, karena nggak ada kemungkinan lain. Ini udah pasti salah ya, karena BR-BR sama. Ini ada kemungkinan ya, optis. Ini ada kemungkinan, ini ada kemungkinan. Oke, jadi jawabannya kalau nggak A, B, dan D. Nah, gitu ya. Kalau yang yang C udah pasti salah. Nah, sekarang kita lihat yang isomer cistrannya, ada nggak gitu. Nah, untuk lihat isomer cistran seperti yang kita bahas sebelumnya, konsep EZ juga sama aja. Ini kembar ya, kembar berarti udah pasti salah. Terus ini juga kembar udah pasti salah. Maka jawabannya tidak ada lain pasti B ya. Ini kan kalau kita kasih nomor prioritas, BR sama I kan berarti 1 ya. Ini 2, karena I nomor atom lebih besar. C dengan H menangan di atas 1 dan 2. Ini kan posisi berseberangan, berarti senyawa ini itu bentuknya adalah adgegen ya, atau tran gitu. Oke, seperti itu kira-kira teman-teman semuanya. Mohon maaf tulisannya jelek banget ya. Semoga sukses kalian semua di KSNK 2022 nanti. Mungkin dengan peraturan yang berbeda lagi ya, kita nggak tahu ya. Ya, sampai jumpa. Ikuti video yang lain lagi ya. Oke, see you.